Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 3021. Cucu perempuan, apakah kamu salah minum obat? Ling Han bertanya langsung. Kaulah yang salah minum obat, kata Wali dengan nada menghina. Ling Han bahkan lebih terkejut. Orang ini benar-benar tahu cara bertengkar, dan bahkan tahu cara mengungkapkan rasa jijik. Ini benar-benar aneh. Kamu berevolusi lagi? Ling Han bertanya. Saya telah mengembangkan sistem emosional, kata Wali dengan serius. Saat itu, Ling Han tiba-tiba menjadi tertarik, dan berkata, mengapa kamu tidak berkomunikasi dengan anjing hitam besar itu? Jika Wali juga mempelajari sifat tercela dari anjing hitam besar itu, lalu ditambah dengan ketegasannya, apa yang akan terjadi? Menarik, Ling Han dipenuhi dengan antisipasi. Setelah mengirim Wali pergi, Ling Han memutuskan untuk fokus mengasuh Ning Haixin agar murid ini menjadi dewasa secepat mungkin. Dia membawa Ning Haixin bersamanya, dan melakukan perjalanan ke seluruh pegunungan dan sungai di alam negatif yang mendalam. White Snake juga ada di sisinya, menjaga pola makan Ling Han dengan sangat hati-hati, dan dia sering berperan sebagai guru untuk Ning Haixin. Sejujurnya, Ling Han bukanlah guru yang baik. Menjadi kuat dan mampu mengajar orang lain adalah dua hal yang berbeda. Perdamaian tampaknya telah kembali ke perbatasan. Jelas bahwa Chong Yan dan yang lainnya telah meninggalkan pos mereka dan mundur, tetapi situasi di garis depan masih tegang. Histeria sendiri menjadi semakin ganas, menyebabkan mereka yang berada di medan perang utama mundur berulang kali. Saat ini, medan perang utama bukanlah sesuatu yang bisa diganggu Ling Han. Sebelumnya, dia hanya berada di sana sebentar, dan dia hampir terbunuh. Sementara itu, ada 4 keajaiban hebat seperti Sin Qihu dan yang lainnya yang mengawasi medan perang anak perusahaan. Meskipun tampaknya tidak terlalu optimis, situasinya jauh lebih baik daripada medan perang utama. Oleh karena itu, bahkan jika Ling Han pergi, dia tidak akan banyak membantu, kecuali dia berhasil menjadi tingkat ke-7. Dia memanfaatkan waktu dengan baik. Saat dia melatih murid-muridnya, dia sendiri juga berkultivasi, berjuang untuk mencapai tahap puncak tingkat ke-5 dan naik ke tingkat 6 secepat mungkin. Dengan cara ini, dia yakin pertahanannya akan sedikit lebih kuat, dan jika dia menghadapi histeria lagi, dia tidak akan begitu rentan seperti sekarang. Itu adalah histeria. Seberapa kuat itu? Ling Han percaya bahwa jika histeria dibiarkan menelan beberapa dimensi, mungkin kekuatannya akan sebanding dengan serangan luar biasa dari seluruh dunia kejadian, yang bahkan mampu menghancurkan perasaan surgawi dari tingkat ke-7. Mungkin, justru karena pertimbangan keamanan mereka sendiri, Chong Yan dan yang lainnya secara aktif melawan histeria, karena ini terkait dengan nyawa mereka yang berharga. Segera, 300.000 tahun telah berlalu. Ning Haixin memang membaik, tapi dia baru mencapai pesangon ke-5. Di sisi lain, dengan bimbingan Ling Han, White Snake telah mencapai surga ke-5. Dalam 300.000 tahun, dia telah meningkatkan total 3 tingkat kultivasi. Ini sangat mencengangkan, tapi lihat saja Ning Haixin. Ular putih, sebagai Raja Surgawi, telah naik 3 tingkat kultivasi, sementara dia hanya naik 3 tingkat kecil di Severing Mundane Tier. Sebagai perbandingan, tingkat kultivasinya sangat lambat sehingga bisa dibilang merupakan pemandangan yang tragis. Ini membuat White Snake terdiam. Sumber daya kultivasi yang diterima Ning Haixin setidaknya 10 kali lipat dari miliknya, tetapi harta yang memungkinkan Raja Surgawi untuk maju beberapa langkah lebih jauh sebenarnya memiliki efek yang sangat kecil. Untungnya, dia sangat menyayangi Ning Haixin. Kalau tidak, dia pasti akan mengutuk secara internal.
Mengapa Ling Han menerima murid bodoh seperti itu? 100.000 tahun lagi berlalu, dan Ning Haixin telah maju ke tingkat pembagi jiwa. Biasanya, memutus tingkat duniawi akan membutuhkan 100.000 tahun untuk maju selangkah lagi, dan kemudian membagi tingkat jiwa akan membutuhkan setidaknya 1 juta tahun untuk naik ke tingkat berikutnya. Tetapi yang mengejutkan Ling Han adalah bahwa tingkat kultivasi Ning Haixin tidak melambat sama sekali. Sepertinya kecepatannya tidak bisa lebih lambat lagi, jadi begitu. Setiap langkah yang diambilnya sangat tegas. Ling Han sudah mulai mencari dimensi baru yang tercipta dari tabrakan 2 dimensi, dan ketika Ning Haixin maju ke surga ke-9, dia akan menanamnya ke dalam tubuhnya. Tentu saja, jika Ning Haixin bisa seperti dia, memetik kekuatan dimensi untuk membentuk dimensi, Ling Han juga bersedia membiarkannya mengambil jalan ini. 1 juta tahun, 2 juta tahun, 3 juta tahun. Ning Haixin terus maju ke tingkat Raja Surgawi. Ini menyebabkan ular putih merasa terkejut. Itu karena dia membutuhkan lebih dari 3 juta tahun untuk menjadi Raja Surgawi, dan Ning Haixin telah menyusulnya dalam hal tingkat kultivasi. Ling Han terus memusatkan perhatiannya pada titik cahaya di benak Ning Haixin selama ini, dan saat tingkat kultivasinya terus meningkat, titik cahaya ini juga perlahan bertambah besar. Dia bisa melihatnya lebih jelas dari sebelumnya. Ada banyak pola cahaya di atasnya, dan mereka terus berubah, seolah-olah berevolusi menjadi sesuatu. Namun, meskipun bola cahaya itu tidak terlalu menyilaukan, itu sangat buram. Ling Han memutuskan bahwa ketika Ning Haixin sedikit lebih kuat, dia kemudian akan mengeksplorasi rahasia bola cahaya ini. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan bahwa dia tidak akan menyakitinya. Setiap 100.000 tahun, tingkat kultivasi Ning Haixin akan meningkat 1 tingkat. Tingkat Raja Surgawi hanya memiliki 9 langit. Jadi, setelah hanya 800.000 tahun, Ning Haixin telah mencapai surga ke-9. Dan ular putih masih berada di surga ke-7, yang mengejutkannya, dan membuatnya lebih terkesan dengan wawasan Ling Han. Lihat, jadi itu sebabnya Ning Haixin bisa menjadi muridnya, sementara dia hanya bisa menjadi pelayan. Ketika Ning Haixin maju ke surga ke-9 tahap puncak, Ling Han akan membawanya dalam perjalanan antar dimensi sehingga dia bisa bersiap untuk menempuh jalannya sendiri. Jika dia tidak berhasil mengambil jalannya sendiri, maka dia sudah lama mempersiapkan dirinya, dan dia bisa menanamkan dimensi baru ke dalam tubuhnya. Secara kebetulan, Ling Xi dan Fu Tianxing akhirnya memiliki keturunan, melahirkan seorang putri kecil. Ling Han sangat senang melihat ini, dan memutuskan untuk menunda perjalanan mereka. Dia kembali. Dia ingin segera melihat cucunya ini. Seperti yang diharapkan, meskipun gadis kecil itu baru saja lahir, dia sudah memiliki bakat kecantikan yang luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi kecantikan yang mempesona yang dapat membawa kehancuran bagi bangsa dan rakyat. Meskipun kekuatan Ling Han hampir tak terkalahkan, dan dia juga kakeknya, apakah itu Ling Xi, Fu Tianxing, Permaisuri, atau yang lainnya, atau bahkan Ling Dongxing dan istrinya, mereka semua dengan tegas menolak Ling Han menyebut nama kecil itu. Gadis, mau bagaimana lagi? Melihat makhluk di sisinya, King kecil, 1, dan batu kecil, nama macam apa ini? Dengan demikian, hak penamaan Ling Han dicabut tanpa ampun darinya. Bahkan protesnya tidak efektif. Bagaimana mungkin dia bisa menekan seluruh keluarganya? Pada akhirnya, gadis kecil itu bernama Fu Xichen, dan nama panggilannya adalah Chen Chen. Meskipun Ling Han tidak senang untuk sementara waktu, dia masih sangat gembira. Dia memeluk gadis kecil itu, tidak mau menurunkannya. Chen Chen kecil mewarisi garis keturunan orang tuanya, dan terlahir sebagai Raja Surgawi. Titik awalnya sangat tinggi, dan jalur kultivasinya sangat mulus. Hanya 100 tahun kemudian, dia telah mencapai surga ke-9. Ini terlalu cepat, dan Ling Han tidak senang dengan ini. Sebaliknya, dia merasa bahwa gadis kecil itu belum cukup mengeraskan fondasinya,
dengan banyak tingkat kultivasi yang belum dia pelajari dan alami secara mendalam, dan telah maju dalam sekejap. Setelah naik ke tingkat yang mulia surgawi, efek sampingnya pasti akan meletus. Karena itu, Ling Han memutuskan untuk membawa Little Chen Chen. Alasan Ning Haixin adalah untuk menerobos ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, sedangkan alasan Chen Chen adalah agar dia mengalami banyak kehidupan dan mengolah hatinya. Dengan Ling Han di sisinya, Fu Tianxing dan Ling Xi secara alami tidak perlu khawatir. Ayah, kamu tidak bisa menyesatkan Chen Chen, Ling Xi memperingatkan. Ling Han memutar matanya. Di masa lalu, putrinya ini sangat patuh, dan sekarang, dia berangkat dengan kedua gadis itu, dan mulai melakukan perjalanan dari satu dimensi ke dimensi lain. Yang mengejutkan Ling Han adalah fakta bahwa Ning Haixin segera membuktikan bahwa dia tidak dapat mengambil jalan yang sama dengan Ling Han dan memelihara kekuatan dimensi yang tak ada habisnya di tubuhnya. Aneh, Ling Han jengkel, jadi dia hanya bisa menanamkan dimensi yang telah dia persiapkan sejak lama ke dalam tubuh muridnya. Chapter 3022, Rahasia Kehidupan. Ling Han tidak kembali. Sebaliknya, dia terus berkeliling dengan kedua gadis itu. Dia memiliki dua tujuan untuk perjalanan ini. Yang pertama adalah membantu Ning Haixin maju ke Pseudo Heavenly Venerable Tai, dan yang kedua adalah membantu Little Chen Chen mengolah hatinya melalui pengalaman banyak kehidupan. Kecepatan kultivasi gadis kecil ini terlalu cepat, dan perlu sedikit ditekan. Dia pasti tidak bisa segera naik ke tingkat yang mulia surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, dan Little Chen Chen juga mengolah hatinya di dunia fana. Dia awalnya adalah seorang putri kecil yang sangat disayangi, tetapi Ling Han sengaja menyebabkan masalah baginya, menekan tingkat kultivasinya, dan membiarkannya melihat betapa berbahayanya hati manusia dan kekacauan dunia. Sambil tetap mempertahankan sifat kekanak-kanakannya, semangat gadis kecil itu juga berkembang pesat, dan dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Kecepatan kultivasi Ning Haixin, di sisi lain, tidak dapat ditekan apapun yang terjadi. 100.000 tahun kemudian, dia terus maju ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Ling Han masih ingin membuka ruang kedua di dantiannya untuk menampung dimensi kedua, tetapi dia segera terpana karena dia tidak dapat melakukannya. Bukannya dia tidak cukup mampu, tetapi ruang kedua tidak bisa dibuka di dantian Ning Haixin sama sekali. Murid wanita ini dipenuhi dengan rahasia. Pada saat ini, kemajuan Ning Haixin akhirnya melambat. Lagi pula, ini adalah Heavenly Venerable Tier. Jika dia berhasil menyeberang ke tingkat kultivasi berikutnya dengan 100.000 tahun lagi, itu akan terlalu menakutkan. Mereka berdua datang bersama Little Chen agar dia bisa meredam hatinya. Meskipun tingkat kultivasi gadis kecil ini sangat tinggi, seperti Ling Xi, tingkat pertumbuhan fisiknya sangat lambat. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia hanya terlihat berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Ling Han, di sisi lain, berharap gadis kecil itu tumbuh sedikit lebih lambat sehingga dia bisa lebih menikmati kehidupan tanpa beban. Sayangnya, Raja Surgawi sudah memiliki umur yang tidak terbatas. Gadis kecil itu ditakdirkan untuk tumbuh dewasa dan memiliki umur yang sangat panjang. Saat ini, Ling Han sebenarnya merasa beruntung. Untungnya, Ling Xi telah menemukan Fu Tianxing. Kalau tidak, akan terlalu membosankan untuk berjalan sendirian di jalan keabadian. Setelah berjalan selama beberapa ratus ribu tahun lagi, Ling Han membawa kedua gadis itu kembali ke alam negatif yang mendalam. Dia ingin Chen Chen kecil bersatu kembali dengan orang tuanya. Lagi pula, tidak peduli seberapa lambat pertumbuhannya, dia akan tetap tumbuh sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa membiarkan Ling Xi dan yang lainnya absen dari pertumbuhan Little Chen Chen terlalu lama. Dia telah membantu meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk Little Chen Chen, jadi dia tidak perlu khawatir tentang masalah yang tersisa. Ling Xi dan Fu Tianxing akan mengurus sisanya. Ling Han masih memutuskan untuk mengasuh Ning Haixin dengan baik.
Ini harus menjadi murid terakhirnya. 300.000 tahun kemudian, Ning Haixin maju ke tingkat yang mulia surgawi. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak akan pikirkan ketika dia berada di sekte langit biru. Meskipun dia cantik dan memiliki kedekatan yang tak terlukiskan, bakat alaminya dalam kultivasi sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan diperlakukan sebagai objek untuk digunakan dalam pernikahan politik oleh Ning Daolan. Namun, kebetulan dia tampaknya tidak memiliki konsep penghalang untuk tingkat kultivasinya. Dia maju dengan penuh kemenangan sepanjang jalan, dan yang lain hanya bisa terkesiap takjub. Karena Ning Haixin telah menjadi yang mulia surgawi, keberanian Ling Han meningkat pesat. Dia sekali lagi menggunakan akal surgawi untuk memasuki pikiran Ning Haixin untuk mempelajari titik cahaya itu. Setelah dia maju ke tingkat yang mulia surgawi, titik cahaya ini menjadi jauh lebih besar. Jika pikiran benar-benar dilihat sebagai lautan luas, maka titik cahaya ini seharusnya seukuran kepalan tangan sekarang. Sebenarnya, itu masih sangat kecil, tapi dibandingkan dengan awalnya, itu sudah tumbuh beberapa ratus juta kali. Ling Han menemukan bahwa bola cahaya ini menjadi jauh lebih keras. Jika bisa dikatakan bahwa itu akan hancur dengan sedikit sentuhan sebelumnya, sekarang setidaknya bisa menahan sedikit kekuatan. Ling Han dengan hati-hati mempelajari bola cahaya itu. Sekarang, dia akhirnya bisa menjelajahinya. Namun, meskipun bola cahaya itu terus berubah, itu masih merupakan objek yang utuh. Sama sekali tidak ada celah di mana seseorang bisa masuk dan mengamati situasi terperinci di dalamnya. Ling Han mengerutkan kening. Apakah masih ada yang bisa dia lakukan? Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia berkata, Haixin, gunakan akal surgawimu untuk menyentuh bola cahaya di benakku. Ya Tuan, Ning Haixin berkata dengan hormat. Dia juga menggunakan akal surgawi untuk menyelidiki pikiran Ling Han. Segera, dia menemukan bola cahaya, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Ling Han. Mereka yang memiliki bola cahaya tidak bisa merasakan keberadaannya di dalam diri mereka. Ketika Ning Haixin menjangkau dengan perasaan surgawi, weng, keduanya gemetar pada saat yang sama, dan reaksi sengit muncul di diri mereka. Ling Han secara mengejutkan menemukan bahwa dengan riak di benaknya, dia melihat bola cahaya. Itu adalah bola cahayanya sendiri. Yi, bukankah itu sesuatu yang dia sendiri tidak bisa lihat? Mungkinkah jika dua orang yang memiliki bola cahaya menyentuh bola cahaya satu sama lain, itu akan menciptakan semacam resonansi khusus? Ling Han tidak punya waktu untuk peduli tentang ini sekarang. Dia akhirnya bisa merasakan bola cahayanya sendiri. Ini berarti dia mungkin bisa mengungkap rahasia bola cahaya itu. Karena ini adalah bagian dari dirinya, dan dia tahu beratnya masalah ini, dia tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Dia menganalisisnya dengan hati-hati, dan perlahan masuk ke dalam bola cahaya itu. Bola cahaya ini terlihat sangat kecil, tetapi sebenarnya ada lapisan yang tak terhitung banyaknya. Bahkan setelah menghabiskan setidaknya beberapa tahun, Ling Han hanya berkembang setengah jalan. Dan Ning Haixin bahkan lebih lambat. Kekuatan indera ketuhanannya secara alami jauh dari sebanding dengan Ling Han. Ling Han sangat sabar. Karena dia sudah menunggu puluhan juta tahun, dia tidak keberatan menghabiskan waktu beberapa tahun lagi. Kemajuannya tidak cepat, tetapi keuntungannya adalah stabil. Selama resonansi semacam ini masih ada, dan dia bisa terus merasakan bola cahaya, dia akhirnya bisa menemukan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Lebih dari belasan tahun kemudian, Ling Han mengupas lapisan-lapisannya, dan masuk ke kedalaman bola cahaya. Weng, pikirannya bersinar, memancarkan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Berbagai informasi beredar di benak Ling Han, tetapi informasi itu sangat tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Ling Han tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu. Dia tidak menarik akal surgawi, melainkan membantu Ning Haixin untuk terus mengurai bola cahaya. Dalam sekejap mata,
300 tahun lagi telah berlalu. Ning Haixin akhirnya berhasil menembus bola cahaya itu juga. Oleh karena itu, Ling Han menarik diri dan mulai memahami sepenuhnya rahasia dari informasi yang diperolehnya. Ling Han menyalurkan peraturan waktu. Ini tidak efektif pada tubuh fisiknya, tetapi secara efektif dapat mempengaruhi indera ketuhanannya, mempercepat proses pemahamannya. 4000 tahun berlalu, dan mata Ling Han tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Dia melihat rahasia hidup yang mendalam. Apa? Dia menemukan ini tak terbayangkan. Misteri kehidupan sebenarnya tersembunyi di benaknya. Tunggu, tidak. Ling Han tiba-tiba berdiri. Dia telah menemukan apa yang sebelumnya dia abaikan. Kehendak dunia telah mengatakan bahwa itu telah membantu Ling Han memperbaiki kekurangannya, memungkinkan Ling Han memiliki kemampuan untuk mengembangkan dimensi baru, serta kemampuan untuk meningkatkan dimensi ke tingkat transenden. Suatu hari, tubuhnya akhirnya akan menjadi Genesis World kedua. Namun, Ling Han sekarang telah menemukan bahwa ia telah melupakan, atau sengaja meninggalkan, poin kunci, poin yang sangat krusial. Kehidupan. Tanpa kehidupan, dunia Genesis hanya akan menjadi reruntuhan, seperti halnya dunia Genesis di era sebelumnya. Sebenarnya, masih ada sisa-sisa dari berbagai dimensi, namun mereka hanya bisa berjalan menuju kematian. Mengapa seperti ini? Itu karena semua dimensi memiliki kehidupan. Tanpa kehidupan, hanya langit dan bumi yang dingin tidak dapat memelihara kehidupan dan berubah menjadi dunianya sendiri. Ling Han merenung sejenak. Apakah kehendak dunia dengan sengaja melupakan poin penting ini? Ini adalah salah satu dari 3 faktor kunci, jadi bagaimana mungkin bisa lupa? Hehe, ini benar-benar menjadi semakin menarik. Semakin menarik. Chapter 3023. Kode rahasia. Kehendak dunia itu telah berbicara dengan samar, dan menyembunyikan rahasia yang sangat dalam. Ling Han tidak pernah benar-benar mempercayainya. Faktanya, apakah itu benar-benar kehendak dunia, atau lebih tepatnya, apakah makhluk seperti itu ada? Ling Han ketakutan. Itu menyebut dirinya kehendak dunia, jadi itu benar-benar kehendak dunia. Itu hanya menunjukkan kepadanya sepotong sejarah, dan ini cukup untuk membuktikan identitasnya. Di bawah nama kehendak dunia, kata-kata yang diucapkannya secara alami dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran, sehingga orang lain akan mempercayainya tanpa keraguan. Tunggu, kehendak dunia mengatakan bahwa itu telah mengubah saya, memungkinkan saya memiliki kemampuan untuk menciptakan dimensi baru dan meningkatkan dimensi ke tingkat transenden. Apakah ini kemampuan yang dianugerahkannya kepadaku? Atau, apakah itu melepaskan sebagian energi kehidupan di bidang cahayaku ini? Hidup adalah kekuatan terkuat di dunia, dan merupakan landasan dunia. Kekuatan semacam ini dapat memungkinkan saya untuk memiliki kemampuan untuk mengembangkan dimensi, dan akan sangat normal bagi saya untuk memajukan suatu dimensi ke tingkat transenden. Hidup itu sendiri harus memiliki kemampuan untuk berkembang sejak awal. Jadi, apakah itu menganugerahkan kemampuan ini padaku, atau hanya membuka kemampuanku ini? Tapi bagaimanapun juga, kehendak dunia tidak sesederhana itu. Nyatanya, saya curiga itu belum benar-benar hilang, benar-benar kacau. Saya belum berurusan dengan histeria, dan inilah pemusnahan lainnya, dan kemudian yang disebut kehendak dunia. Ling Han mencoba menguraikan informasi di benaknya. Jika dia bisa mendapatkan kode rahasia kehidupan, dia akan bisa menciptakan di dalam Void, dan mengembangkan dimensinya sendiri menjadi dunia nyata. Tunggu, apakah ini kekuatan ke-8? Kekuatan fundamental ke-8 adalah Yin dan Yang, hidup dan mati, kekacauan dan keteraturan. Pada dasarnya, itu semacam konflik. Jika Ling Han memiliki kekuatan hidup, kekuatan yang sesuai adalah kekuatan kematian. Dan kekuatan kematian itu terlalu sederhana. Yang mulia surgawi apa yang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua kehidupan? Jika dia bisa memahami kekuatan fundamental ke-8,
dia akan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan histeria. Ling Han terus menganalisis informasi di dalam tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Informasinya terlalu terfragmentasi, dan tidak dapat diuraikan sama sekali. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Lalu, apa yang diperoleh Ning Haixin? Dia berkomunikasi dengan Ning Haixin, tetapi yang terakhir sama sekali tidak tahu apa informasi yang ada di benaknya. Syukurlah, dia bisa menunjukkannya, dan membiarkan Ling Han melihatnya. Keduanya memiliki bola cahaya misterius itu, yang memberi mereka kemungkinan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ling Han memperoleh semua informasi yang dia peroleh. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan bahwa apa yang dia miliki juga merupakan kode rahasia kehidupan. Itu juga terfragmentasi dan sangat misterius. Ling Han mempelajarinya dengan hati-hati, mencoba menyatukan informasinya. Namun, dia tidak bisa. Seolah-olah ini hanya bagian dari teka-teki besar, dan masih banyak bagian yang hilang. Akibatnya, dia tidak dapat menyusun gambaran yang lengkap. Namun, dia masih berhasil menyatukan mereka sedikit, menyebabkan dia mengalami apresiasi, dan memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Matanya tersentak terbuka sebelum menunjukkan ekspresi heran. Lingkungannya telah sangat berubah. Sudah berapa tahun berlalu? Ling Han melihat sekeliling. Ning Haixin juga menghilang. Dia mungkin melihat bahwa dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini. Jadi dia pergi lebih dulu. Lupakan saja, jangan khawatir tentang ini dulu. Ling Han mengulurkan tangannya, dan membuka telapak tangannya. Sehelai rumput segera tumbuh dari telapak tangannya, tumbuh dengan cepat dan kemudian berbunga, berbiji, dan layu seiring bertambahnya usia. Dulu, dia juga bisa melakukan ini, tapi dia membutuhkan benih. Dia hanya mengkatalisasi proses pertumbuhan bentuk kehidupan ini. Tapi sekarang berbeda, dia telah menciptakan sesuatu dari udara tipis, seperti dia adalah seorang pencipta. Histeria bisa melakukan ini. Itu telah bermanifestasi sebagai dimensi, dan bahkan dapat menciptakan yang mulia surgawi tingkat ke-6. Sebagai perbandingan, Ling Han jauh lebih rendah. Ling Han hanya bisa menciptakan gulma paling biasa, yang sama sekali tidak berguna. Belum lagi yang mulia surgawi, dia bahkan tidak bisa menciptakan makhluk dengan kecerdasan. Tetapi inti masalahnya adalah dia telah mengambil langkah pertama. Ini adalah kemampuan yang dia peroleh setelah memecahkan beberapa kode rahasia kehidupan. Ling Han merenung sejenak sebelum bergumam, kode rahasia kehidupan yang saya peroleh tidak lengkap. Selain itu, sejak Ning Haixin dan saya muncul, mungkin ada lebih banyak orang yang memiliki bola cahaya semacam ini di benak mereka. Mungkin kombinasi kode rahasia kehidupan dari 10 atau bahkan 100 orang diperlukan untuk benar-benar memahami kemampuan penciptaan di dalam Void. Namun, ada lebih dari jutaan dan jutaan makhluk hidup di dunia, dan ini tersembunyi di kedalaman pikiran. Jika saya mencari mereka satu persatu, kecepatan pencarian saya tidak bisa dibandingkan dengan reproduksi kehidupan sama sekali. Dengan kata lain, meskipun aku memiliki umur yang tak terbatas, tugas ini tidak akan pernah selesai. Selain itu, orang yang memiliki bola cahaya tidak mengenal dirinya sendiri, dan pikiran itu sendiri sangat penting, jadi tidak mungkin seseorang membukanya untuk dilihat orang lain. Bahkan jika saya menawarkan hadiah astronomi, itu tidak berguna. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Lupakan saja, jangan khawatirkan ini dulu. Dia akan lebih memikirkannya ketika dia kembali. Ling Han kembali ke kota Daun Damai. Setelah bersatu kembali dengan semua orang, barulah dia tahu bahwa 3 miliar tahun telah berlalu dalam periode pengasingan ini. Tidak heran lingkungan sekitarnya telah banyak berubah. 3 miliar tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah lautan menjadi daratan dan mengubah segalanya sepenuhnya. Kakek, seorang gadis kecil yang cantik memanggil Ling Han dengan anggun. Dia benar-benar terlalu cantik. Ling Han goyah. Cecen kecil, aku sudah dewasa sekarang. Bukan Little Chen Chen,
kata gadis muda itu dengan kekanak-kanakan. Ling Han tertawa keras. Tidak peduli seberapa besar kamu masih cucuku yang berharga, Chen Chen kecil. Chen Chen kecil. Keluarga itu bersatu kembali, jadi secara alami sangat hidup. Klan Ling mengadakan pertemuan besar untuk menyambut kembalinya Ling Han. Setelah ini, Ling Han tidak berencana untuk lari kemana-mana. Hanya ada 2 lokasi yang akan dia tuju. Yang pertama adalah Peaceful Leaf City, dan yang kedua adalah Realm Battlefield, di mana setiap orang berkewajiban untuk memikul tanggung jawab kelangsungan hidup dunia mereka, terutama ketika dia begitu kuat. 3 miliar tahun telah berlalu, dan Ling Han juga telah berkultivasi ke tahap puncak tingkat kelima. Tanpa begitu banyak dimensi di tubuhnya yang menahannya, kecepatan kultivasinya secara alami cepat. Berapa banyak segel yang mulia surgawi yang dia miliki sekarang, dan berapa banyak segel kombinasi yang dia miliki, saat dia bersiap untuk menerobos ke tingkat ke-6, dia juga menyimpulkan segel yang mulia surgawi pada saat yang sama. Baginya, bahkan ramuan besar merah seharusnya tidak berguna sekarang, dan untuk inti dimensional, setidaknya itu harus tingkat transenden, kan? Tapi hanya ada 1 dimensi transenden di dunia, histeria juga 1, tapi memikirkannya saja sudah merupakan kemewahan. Dia tidak bisa menghancurkan alam negatif yang mendalam, kan? Pertama, Ling Han tidak dapat melakukannya, dan kedua, bahkan jika dia bisa, tidak mungkin dia melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergantung pada usahanya sendiri. Mungkin itu akan memakan waktu, atau mungkin lebih lama lagi. Ling Han juga tidak yakin. Semakin jauh dia berkembang, semakin sulit untuk menembus penghalang tingkat kultivasinya. Oleh karena itu, Ling Han berencana untuk berkonsentrasi penuh pada menyimpulkan segel yang mulia surgawi. Ini adalah kunci untuk berkomunikasi dengan partikel dasar. Mungkin dia bisa menyimpulkan lebih banyak lagi segel yang bisa membantunya maju ke tingkat ke-6. Dia mengasingkan diri berulang kali, tetapi setiap kali tidak terlalu lama. Dia akan keluar begitu dia menyimpulkan 1 segel yang mulia surgawi, dan bersatu kembali dengan para wanita. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak anak, dan para wanita juga menginginkan seorang anak bersamanya. Mereka harus bekerja keras. 700 juta tahun telah berlalu, dan berita yang mencengangkan tiba-tiba menyebar. Chong Yan dan elit pamungkas tingkat ke-7 lainnya dari generasi terakhir telah mundur dari medan perang Realm. Bagaimana tingkat ke-7 bisa aman? Bagaimana mungkin Chong Yan dan yang lainnya tidak memikirkan hal ini? Mereka benar-benar meninggalkan Realm Battlefield dengan sengaja. Bukankah ini memungkinkan histeria untuk maju lebih cepat? Mungkinkah karena Feng Wuding telah meninggal, mereka menyerah pada diri mereka sendiri karena mengira tidak ada yang bisa menangani histeria? Kemungkinan ini terlalu kecil. Mampu naik ke tingkat ke-7, siapa di antara mereka yang bukan orang dengan kemauan keras? Selama itu belum menjadi momen kematian yang sebenarnya, tidak peduli betapa putus asanya mereka akan tetap berjuang sampai akhir. Selain itu, selama Genesis World tidak dihancurkan, mungkinkah penyelamat sejati akan muncul? Ini terlalu aneh. Ling Han tidak bisa menerima ini. Lalu, apakah kelima elit ultimate punya rencana lain? Apakah mereka bergabung dengan histeria? Ini tidak tampak seperti itu. Manfaat apa yang didapat dari bekerja sama dengan histeria? Selain itu, jika Chong Yan dan yang lainnya benar-benar condong ke arah histeria, mereka seharusnya menahan Lin Luo dan yang lainnya. Mengapa mereka hanya mundur dari Realm Battlefield? Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Ling Han merenung sejenak. 5 elit pamungkas telah keluar dari Realm Battlefield, jadi bisakah gerak maju histeria masih dihentikan? Bagaimana situasi di medan perang utama saat ini? Jika tubuh utama histeria tidak dapat dihentikan, dan mereka hanya mengandalkan kekuatan alam negatif mendalam sendiri sebagai perlawanan, maka paling banyak puluhan ribu tahun kemudian, bahkan tidak satu zaman, alam pasti akan jatuh.
Ini juga berarti kematian seluruh Genesis World. Reaksi pertama Ling Han adalah pergi ke medan perang utama untuk melawan histeria, tetapi dia segera menolak dorongan semacam ini. Dia tidak bisa, dia masih hanya seorang yang mulia surgawi tingkat kelima. Tanpa tubuh yang benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan, bukankah dia akan pergi ke medan perang utama untuk mati? Tidak peduli apa, dia harus maju ke tingkat ke-6 dan lebih meningkatkan pertahanannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari histeria. Itu bisa dibilang lelucon, tapi bagaimana Ling Han bisa naik ke tingkat ke-6 secepat mungkin? Karena Chong Yan dan kelompoknya telah kembali, bukankah seharusnya dia pergi dan bermain dengan mereka? Sebelumnya, kelima orang inilah yang terus membuatnya bermasalah. Sekarang, giliran dia yang mengambil inisiatif. Meskipun dia tidak benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan sekarang, hanya histeria yang bisa menembus pertahanannya. Adapun yang lain, bahkan tingkat ke-7 hanya akan tercengang, dan tidak ada alasan baginya untuk takut pada mereka. Ling Han merenung sejenak sebelum memutuskan untuk menunggu. Jika dia hanya menuntut seperti ini, itu akan menjadi hasil dari, kamu tidak dapat melukaiku, dan aku juga tidak akan dapat melukaimu. Paling-paling, itu hanya pertarungan verbal, dan itu tidak akan terlalu menarik. Tapi sekarang 5 elit tertinggi telah kembali, bukankah mereka akan membangun kekuatan mereka sendiri? Apakah mereka akan tetap sendirian? Ling Han tidak percaya bahwa Chong Yan dan yang lainnya akan berpikiran murni dengan keinginan yang begitu sedikit. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia hanya bisa menerimanya dan mencari mereka untuk berkelahi. Jadi, dia duduk lagi, dan menunggu untuk melihat apakah akan ada perubahan. Lagi pula, itu hanya rumor bahwa 5 elit terakhir telah mundur dari Realm Battlefield. Itu belum dikonfirmasi. Ling Han terus menyimpulkan segel yang mulia surgawi. Seperti biasa, setiap kali dia menyimpulkan segel baru, dia akan keluar untuk berjalan-jalan, berkeliling, dan berkomunikasi dengan para wanita. Dalam sekejap, 1.000.000 tahun telah berlalu. Bukan lagi rumor bahwa 5 elit tertinggi telah keluar dari Realm Battlefield. Sebaliknya, itu adalah fakta. Ini menyebabkan keributan di antara para petinggi. Bahkan, ada beberapa yang mengungkapkan rasa takut akan keselamatan mereka sendiri. Beberapa pasukan sudah mulai berkemas dan pergi. Mereka akan melewati lorong 2 alam, ke ujung lain dari dunia kejadian. Kemudian, bahkan jika histeria benar-benar melahap Genesis World, mereka pasti akan menjadi yang terakhir mati. Ling Han menggelengkan kepalanya. Melintasi antar dimensi bukanlah lelucon. Ada beberapa tempat di mana badai energi berada, dan hanya mereka yang sudut tingkat mulia surgawi atau tingkat mulia surgawi yang bisa melewatinya. Selain itu, ada dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ujung lainnya. Bagaimanapun, ini bukan urusan Ling Han. Dia telah menemukan bahwa Chong Yan dan yang lainnya memang telah mendirikan tempat pencerahan masing-masing, dan benar-benar mulai mengambil murid. Ini menyebabkan Ling Han bingung. Bukannya histeria telah dihancurkan, dan dunia menjadi damai. Jadi, mengapa Chong Yan dan yang lainnya begitu santai? Apakah kepala mereka ditendang oleh keledai? Mereka sebenarnya mendirikan tempat pencerahan dan menerima murid? Ling Han merenung sejenak sebelum memutuskan untuk segera berangkat mengunjungi tempat pencerahan mereka. Pertama, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi, dan kedua, dia ingin tahu apa yang direncanakan oleh mereka berlima. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Sesuatu yang sangat aneh. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk menundanya selama puluhan ribu tahun. Itu karena dia telah menyimpulkan 110 segel kelas 6, dan hanya satu lagi dari menyimpulkan seluruh rangkaian. Ling Han terus berkultivasi dalam pengasingan, berkomunikasi dengan langit dan bumi, terhubung dengan Void, dan memahami kekuatan kehidupan. Meskipun dia hanya berhasil memahaminya secara dangkal,
kecepatan dia menyimpulkan segel yang mulia surgawi jauh lebih cepat sekarang. Pikiran Ling Han terus-menerus mengalami pencerahan, seolah-olah telah terlahir kembali. 30.000 tahun lagi berlalu, dan dia keluar dari pengasingan. Kesuksesan. Dengan pemikiran darinya, 111 segel kelas 6 disalurkan, langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak 3.000 kali. Ling Han masuk ke dalam void dan melepaskan pukulan. Ledakan. Void bergetar, dan ruang hampa sepanjang 5.000 km langsung tercipta dalam badai energi di depannya. Setelah sekian lama, badai energi mulai bergerak lagi, memenuhi area ini. Chongyan, Sutter Mountains, jika kalian berlima tidak menguasai beberapa segel kelas 1 lagi, aku khawatir kamu hanya bisa ditekan olehku. Ketika mereka mengetahui bahwa Ling Han akan pindah, semua orang sangat gembira, mengungkapkan keinginan mereka untuk pergi bersamanya untuk bermain. Ling Han tidak bisa berkata-kata. Dia tidak akan bermain. Tempat pencerahan 5 elit tertinggi bukanlah tempat untuk bermain-main, bukan? Namun, sudah lama sekali sejak dia membawa semua orang bepergian bersamanya. Lupakan, dia membawa semua orang bersamanya, dan membawa mereka semua ke kediaman tamu surgawi. Kemudian, mereka berangkat. Tidak perlu terburu-buru. Setiap kali mereka mencapai tempat baru, mereka akan berhenti untuk melihat-lihat. Jadi, setelah 17 tahun, Ling Han akhirnya tiba di tempat pencerahan pegunungan pemujaan surgawi. Tempat ini disebut tempat pencerahan Sutter Mountains, tetapi karena memiliki gelar yang sama dengan Heavenly Venerable Sutter Mountains, tidak ada yang secara langsung menyebut nama tempat pencerahan tersebut. Mereka semua menyebutnya hanya sebagai tempat pencerahan. Ling Han menempatkan semua orang di lokasi yang sangat jauh. Jika dia mulai bertarung dengan Sutter Mountains, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan mengerikan yang akan ditimbulkan. Dia membawa murid-muridnya bersamanya, juga King kecil, batu kecil, kelinci, ginseng tua, dan anjing hitam besar. Barisan ini juga bisa dibilang cukup aneh. Jika hanya beberapa orang ini, dia akan dapat mengirim mereka semua pergi sebelum pertempuran dengan Suttering Mountains dimulai, dan tidak perlu khawatir akan ada masalah. Ao, kakek anjing akan melakukan sesuatu yang besar. Anjing hitam besar itu berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia, celana dalam besinya memantulkan cahaya dingin saat dia bergoyang maju mundur. Kakek anjing, tolong lindungi aku. Rabbit memegang paha anjing hitam besar itu, dan menggosokkan kepalanya ke celana dalam besi anjing hitam besar itu. Atau kakek anjing mungkin mau makan kepala kelinci pedas. Anjing hitam besar itu mengayunkan tubuhnya ke belakang. Kakek anjing, apakah kamu ingin kencing? Kenapa kamu tidak kencing saja di tanah? Ginseng tua itu memasang ekspresi vulgar. Anjing hitam besar itu hampir melompat karena marah. Mengapa kau ingin aku buang air kecil? Mungkinkah Anda ingin menanam diri Anda sendiri di tanah untuk menyerap nutrisi? Enyah, kakek anjing tidak mau buang air kecil. Ginseng tua memasang ekspresi heran ketika dia bertanya, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya buang air kecil, kan? Pepatahnya adalah, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya, Golem dikoreksi. Dengan bodohnya, ia bahkan menyombongkan diri kepada anjing hitam besar itu. Kakek anjing, Big Rock benar. Chapter 3025. Tantangan idiot. Benar-benar sekelompok idiot. Anjing hitam besar itu sangat marah sehingga dia ingin menggigit kepala seseorang. Meskipun dia sangat keji dan tercela, sepertinya kelinci dan ginseng tua itu tidak jauh di belakang. Enyah, dia mengirim golem batu terbang dengan tendangan. Untungnya, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, golem batu itu pasti sudah menjadi tumpukan puing sekarang. Kakek anjing, kamu sangat keren dan mengagumkan. Tendangan itu luar biasa. Kelinci itu dengan cepat memeluk paha anjing hitam besar itu dan mengolesinya dengan mentega. Pergilah.
Jangan mengotori kakek anjing. Biarkan ginseng kecil yang memeluk pahanya. Ginseng tua itu dengan bersemangat mendekat. Enyah, kaulah yang seharusnya tersesat. Kedua idiot itu berada di tenggorokan satu sama lain, dan tidak ada yang lain selain menghina satu sama lain. Itu cukup keributan. Golem batu itu berjalan kembali. Setelah mengalami amukan anjing hitam besar, ia tidak punya pilihan selain berjongkok dengan sedih di dekat kaki Ling Han seperti anak anjing kecil. Ling Han menggelengkan kepalanya. Ketiganya benar-benar idiot. King kecil lebih baik. Itu terbang tinggi di langit dengan sayapnya, dan tidak ingin dikaitkan dengan ketiga idiot itu. Hehe, Chen Ruijing, Jiang Yufeng, dan murid lainnya tertawa kecil. Dari 8 murid, hanya Fu Tianxing yang absen. Ini karena tingkat kultivasinya terlalu tinggi. Ling Han tidak ingin dia menakuti semua orang. Berhenti. Tiba-tiba, seseorang berdiri di depan mereka dan berseru, "Identifikasi dirimu." Orang di depan mereka adalah Raja Surgawi. Meskipun hanya ada satu pita cahaya warna-warni yang mengelilinginya, dia tetaplah seorang Raja Surgawi, seseorang yang bisa disebut keberadaan puncak kemanapun dia pergi. Namun, dia sebenarnya hanya seorang penjaga di sini. Sungguh pemborosan, tetapi pemikiran lebih lanjut akan mengingatkan seseorang bahwa ini adalah tempat pencerahan tingkat ke-7 surgawi. Karena itu, tidak mengherankan jika Raja Surgawi bekerja sebagai penjaga. Kami di sini untuk mengeluarkan tantangan. Kelinci itu langsung melompat keluar. Ya, memang melompat keluar. Bahkan telinganya terangkat. Apa yang sedang terjadi? Raja Surgawi bingung. Seekor kelinci baru saja datang dan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengeluarkan tantangan. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak. Ini adalah tempat pencerahan dari Seven Tier Heavenly Venerate. Raja Surgawi surga pertama, seperti Anda berani mengatakan bahwa Anda ingin mengeluarkan tantangan? Itu lucu. Ini lebih dari sekedar melebih-lebihkan kekuatan sendiri. Itu adalah puncak kebodohan. Apa yang lucu? Ginseng tua menggonggong. Dengan jentikan sulurnya, ia meludahi Raja Surgawi itu, dan berkata, "Ini adalah cairan berharga kakek ginseng. Bersyukurlah atas berkahnya, bocah." Ling Han terdiam. Bahkan setelah menjadi Raja Surgawi, ginseng tua ini masih kurang ajar seperti sebelumnya. Bahkan jika itu adalah cairan berharga, Raja Surgawi itu tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Apalagi itu hanya air liur. Lagi pula, itu bukan seolah-olah itu diberikan dengan anggun padanya. Itu diludahi, dan dengan demikian membawa niat untuk malu. Raja Surgawi itu dengan cepat mengelak ke samping. Tidak ada yang menghadapi serangan seperti itu secara langsung. Ginseng tua itu sangat gembira saat melihatnya. Puh. Itu terus-menerus meludahi Raja Surgawi, dan air liurnya menghujani seperti badai raksasa. Raja Surgawi itu dengan tergesa-gesa melepaskan perisai cahaya dan memblokir semua ludah. Namun, air liur ginseng tua itu bukan hanya upaya untuk menjebaknya. Itu juga membawa efek korosi yang kuat, yang dengan cepat merusak perisai cahaya. Raja Surgawi itu merasa ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa ginseng tua bukan hanya karakter yang keji, tetapi juga memiliki keterampilan yang sebenarnya. Dia tidak punya pilihan selain menanggapi masalah ini dengan serius. Berdasarkan peraturan yang tak terbatas, dia melawan ginseng tua. Ginseng tua itu tertawa sepanjang jalan sambil terus melancarkan serangannya. Itu tidak pilih-pilih dengan metodenya, dan menggunakan segala macam serangan licik. Misalnya, ia meludahkan air liurnya ke atas ketiga arah, sedangkan sulurnya menyerang ke bawah ketiga arah lainnya. Itu tidak kurang dari keji dan tercela. Tidak diragukan lagi melelahkan secara mental untuk melawan makhluk seperti ini. Raja Surgawi itu segera berteriak dengan marah. Pembuluh darah di dahinya bermunculan dengan liar. "Kamu seharusnya tidak keluar untuk menodai mata kami jika kamu begitu jelek. Bahkan jika kamu tidak merasa malu, kakek ginseng merasa malu demi ibumu." Ginseng tua sangat dipengaruhi oleh anjing hitam besar.
Kekuatan pertempuran bukanlah satu-satunya hal yang bisa memenangkan pertarungan, itu harus memiliki keterampilan dalam serangan verbal juga. Mengapa kamu tidak membiarkan kakek ginseng mencuci mukamu dan memperbaiki muk jelekmu itu dengan cairan berharganya? Raja surgawi itu hampir muntah darah karena marah. Dalam amarahnya, dia memanfaatkan peraturan langit dan bumi dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri untuk membentuk tombak. Dia kemudian meretas ginseng tua itu. Kamu bocah yang tidak tahu berterima kasih. Beraninya kamu mencoba melawan kakek ginsengmu. Ginseng tua melompat dan berkata, dengan memperbaiki wajahmu, kakek ginseng menjadi orang tua dari kehidupan barumu. Jadi sekarang kau seperti mencoba membunuh orang tuamu sendiri. Karma akan kembali menggigitmu, kakek ginseng tidak akan mengakui anak laki-laki sepertimu lagi. Raja surgawi itu benar-benar marah atas hinaan itu, seolah-olah dia menembakkan api dari matanya. Dia berteriak dan menyerang lebih keras lagi. Sementara serangannya menjadi lebih agresif karena amarah, serangan itu tidak lagi cair seperti sebelumnya. Jika ginseng tua memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya, maka dia akan mampu menang melalui rentetan serangan yang agresif ini. Namun, dengan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, serangan seperti ini tidak akan memberinya keuntungan apapun. Sebaliknya, itu memberinya banyak celah dan membuat serangannya mudah dilawan. Alasan mengapa ginseng tua itu begitu cerewet justru agar musuh kehilangan keseimbangan dan membuatnya membuka celah. Dengan demikian, secara alami tidak akan melewatkan kesempatan sekarang. Meraih kelemahan lawan, itu mulai menggempurnya tanpa henti. Wus, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari tempat pencerahan dan turun ke atas mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Raja Surgawi. Mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka menyilangkan tangan, dan dengan dingin mengawasi dari samping. Jika penjaga itu bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang seperti ginseng tua, bagaimana mungkin dia memiliki keberanian untuk tetap berada di tempat pencerahan pegunungan pecah? Secara alami, jika penjaga itu dikalahkan, yang lain akan turun tangan, mengalahkan, dan membunuh ginseng tua untuk memulihkan reputasi tempat pencerahan. Ini adalah tanah suci. Tidak ada yang berhak untuk tidak menghormati prestise tempat pencerahan pegunungan pecah. Setelah beberapa ratus bentrokan, Raja Surgawi itu akhirnya dikalahkan. Dia mengambil pukulan besar ke dada, dan memuntahkan darah tanpa henti. Sangat sepi menjadi tak terkalahkan. Ginseng tua itu benar-benar senang. Itu terlihat sangat mirip dengan seseorang saat ini, dengan sulur-sulurnya melilit satu sama lain untuk membentuk lengan dan kaki. Saat ini, ia menyelipkan lengannya ke belakang dan menggelengkan kepalanya. Namun, tidak ada yang mendukung olok-oloknya, yang membuat situasi sedikit canggung. "Hei, kenapa tidak ada yang bertepuk tangan?" Itu bertanya. Pa. Anjing hitam besar dan kelinci itu bertepuk tangan setengah hati. Mereka hanya di sini untuk menonton keributan, dan tidak peduli jika keadaan menjadi serius. Ginseng tua itu tiba-tiba bahagia lagi, membusungkan dadanya dengan ekspresi angkuh di wajahnya. "Pergilah, kau orang lemah yang menyedihkan." Ia melambaikan tangannya dengan acuh pada Raja Surgawi. Raja Surgawi itu memiliki ekspresi marah, tetapi ketika dia ingin berdiri untuk pertandingan ulang, seseorang mengirimnya terbang dengan tendangan. Itu adalah Raja Surgawi surga ketiga. Dia mengejek, betapa memalukan bahkan tidak bisa mengalahkan anomali. "Apa itu bocah? Apa kau menumbuhkan mulutmu dimu?" Ginseng tua itu menginjak. "Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata yang baik? Siapa yang Anda sebut anomali? Anda adalah anomali di sini. Nyatanya, seluruh wajahmu terlihat seperti anomali." Raja Surgawi surga ketiga itu tercengang. Namun, keterkejutannya segera digantikan oleh kemarahan. Dia hanya mengatakan satu hal, dan itu adalah kebenaran. Dia berpikir, "Kamu hanya obat surgawi yang mengambil bentuk yang berbeda." Tidak, kamu bahkan tidak mengambil bentuk yang berbeda, hanya memiliki siluet manusia yang samar-samar.
Apa yang Anda jika tidak anomali? Kamu memiliki mulut yang sangat kotor, katanya dengan dingin. Lalu memukul ginseng tua itu dengan telapak tangannya. Melawan Raja Surgawi Surga ketiga, ginseng tua tidak akan mampu menahan lilin. Selamatkan aku, putranya mencoba membunuh orang tuanya. Ginseng tua itu segera lepas landas dan berlari menuju Linghan. Raja Surgawi Surga ketiga sangat marah. Putranya membunuh orang tuanya, sungguh ginseng yang keji. Apakah itu memandikan mulutnya di selokan atau sesuatu? Dia mendengus marah dan memusatkan regulasi ke dalam bentuk pedang, lalu mulai menebas ginseng tua itu. Chapter 3026. Kekuatan Alkimia. Aku akan melawanmu. Chen Ruijing melolong panjang dan menyerang. Peng! Dia bertukar pukulan dengan Raja Surgawi Surga ketiga itu. Seketika, kedua belah pihak bergetar secara bersamaan dan mundur. Setelah bertahun-tahun, secara alami tidak mungkin kultivasi Chen Ruijing tetap stagnan, terutama ketika Linghan telah menemukan hati nuraninya dan terus membimbing murid-muridnya dengan sangat hati-hati, bahkan memberi murid-murid ini banyak pil alkimia. Jadi, Chen Ruijing sudah menjadi Raja Langit ketiga. Saat ini, di antara 8 murid Linghan, tingkat kultivasinya berada di bawah. Berikutnya adalah Kang Xiuyuan, yang merupakan Raja Surgawi Langit keempat, diikuti oleh Yun Yongwang, Raja Surgawi Langit kelima, dan Jiang Yufeng, yang menduduki peringkat tertinggi, sudah menjadi Raja Surgawi Langit ketujuh. Anomali, datanglah padaku jika kamu berani. Begitu ginseng tua keluar dari bahaya, dia segera menjadi penuh semangat sekali lagi. Ini salah satu keponakan kakek ginseng. Kalahkan dia terlebih dahulu, maka kakek ginseng akan mempertimbangkan untuk bertukar pukulan denganmu. Itu selalu menyebut Linghan sebagai saudara laki-lakinya, jadi Chen Ruijing benar-benar keponakannya, itu tidak melebih-lebihkan. Tapi siapa yang akan percaya itu? Kamu hanya di surga pertama, sedangkan keponakanmu di surga ketiga. Lelucon macam apa ini? Chen Ruijing tidak hina seperti ginseng tua. Dia membungkuk padanya, dan berkata, saya Chen Ruijing, dan ingin mencari bimbingan Anda. Ginseng tua itu tidak senang, dan berteriak dari pinggir, jangan sia-siakan dia. Cepat dan tangani dia, kakek ginseng akan menginjak wajahnya. Chen Ruijing menghormati gurunya. Meskipun tingkat kultivasinya telah lama melampaui ginseng tua, dia selalu menganggapnya sebagai sesepuh. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, mohon tunggu sebentar, kakek ginseng. Yi, apakah orang ini benar-benar keturunan dari ginseng yang tercela ini? Semua orang tercengang, adegan ini praktis membuat rahang mereka jatuh. Wajah Raja Surgawi Surga ketiga sangat pucat. Sudah cukup buruk dia diejek oleh obat surgawi yang tercela, tetapi sekarang orang di depannya ini ingin mengejeknya juga. Kamu ingin menjatuhkanku? Tuan, Anda terlalu percaya diri, katanya dengan dingin sambil mengeluarkan alat surgawinya. Itu adalah tongkat yang panjang, dan saat dia melambaikannya, weng, pola urat di atasnya menyala, memancarkan kekuatan menindas yang kuat. Chen Ruijing tidak berani lalai. Bakat alaminya dalam seni bela diri sebenarnya tidak terlalu bagus, dan dia hanya ahli dalam alkimia. Sekarang, dia cukup beruntung untuk menjadi Raja Surgawi Surga ketiga karena dia mengikuti Linghan. Dia mengangkat tangannya, dan pil alkimia vermilion muncul di masing-masing telapak tangannya. Yi, kamu ingin melibatkanku dalam pertempuran seperti ini? Raja Surgawi Surga ketiga hanya bisa mencibir. Dia memiliki alat surgawi di tangannya, dan Anda ingin menggunakan 2 pil alkimia untuk melawan saya. Kamu mencari kematian? Dia tidak berdiri pada upacara, dan segera menyerbu. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari tempat pencerahan pegunungan hancur. Jadi bagaimana jika dia membunuh seseorang? Siapa yang berani mencari masalah dengannya? Menguasai. Jiang Yufeng menoleh untuk melihat Linghan. Akankah senior brother Chen baik-baik saja? Dia tahu bahwa dengan Linghan memegang benteng,
Chen Ruijing pasti akan baik-baik saja bahkan jika dia kalah. Namun, mereka ada di sini untuk menantang sekte dan menghancurkan pesta. Jika mereka malah dikalahkan, betapa memalukannya itu. Ling Han tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun bakat alami Ruijing dalam seni bela diri tidak tinggi, kemampuannya dalam alkimia tidak lemah. Hanya melihat, Jiang Yufeng merasa aneh. Alkimia hanyalah pelengkap, bisakah itu digunakan dalam pertempuran? Meskipun dia adalah murid Ling Han, dia tidak ahli dalam alkimia, jadi dia juga bingung. Hong, Raja Surgawi Surga ketiga mendekat dan mengayunkan pedangnya ke depan, melepaskan kekuatan regulasi yang perkasa, dan berniat untuk mengalahkan Chen Ruijing dengan kekuatan ledakan. Chen Ruijing mengangkat tangannya, dan siu, dua pil alkimia dibuang bersamaan. Meledak, teriaknya pelan, boom, kedua pil alkimia itu meledak bersamaan. Seketika, kekuatan yang menakutkan melonjak, dan dua lubang hitam benar-benar muncul, menyedot segala sesuatu ke arah itu. Raja Surgawi Langit ketiga kebetulan berada di antara dua lubang hitam, dan di bawah kekuatan hisap yang mengerikan di antara dua lubang hitam, tubuhnya menjadi beku di tempat. Jika hanya ada satu lubang hitam, dia akan langsung tersedot. Dengan kekuatannya menjadi tingkat Raja Langit ketiga, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia jatuh ke dalam lubang hitam. Ini bukan void dimensional, dan tidak ada badai energi. Itu hanya celah spasial yang diciptakan oleh celah dalam dimensi. Tapi saat ini, kedua lubang hitam itu melepaskan kekuatannya pada saat yang sama, membentuk kekuatan hisap yang sama. Seolah-olah mereka menambahkan belenggu padanya, dengan paksa menarik tangan dan kakinya terpisah untuk membentuk huruf Mandarin, besar, yang terlihat seperti seseorang. Dia harus melawan dengan sekuat tenaga, atau dia akan hancur berkeping-keping. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Raja Surgawi Langit ketiga sebenarnya telah ditangani dengan begitu mudah. Apa yang dilakukan Chen Ruijing? Dia hanya membuang dua pil alkimia. Bukankah ini berarti bahwa Severing Mundanit Tier atau sebenarnya Spiritual Ocean Tier akan mampu menjebak Raja Surgawi Langit ketiga, dan menonton dengan gembira saat dia terjebak? Ini terlalu menakutkan. Raja Surgawi Surga ketiga meraung marah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Namun, Chen Ruijing tidak memberinya kesempatan. Dia langsung membuang pil alkimia lainnya. Peng, pil alkimia meledak. Kali ini, itu tidak membentuk lubang hitam. Sebaliknya, itu berubah menjadi panah yang ditembakkan ke arah Raja Surgawi itu. Panah itu sangat cepat bahkan kekuatan lubang hitam tidak dapat menahannya, dan itu menembus lubang di dada Raja Surgawi itu. Pada saat ini, kekuatan lubang hitam juga menghilang, ruang di sekitarnya langsung menjadi tenang, dan semuanya kembali normal. Raja Surgawi Surga ketiga itu jatuh, sudah terluka parah sampai kehilangan kekuatan pertempurannya. Ginseng tua itu sangat gembira, dan dia segera berlari untuk menginjak kepala Raja Surgawi. Bagaimana itu? Bawahan kakek ginseng sangat kuat, bukan? Anda anomali, Anda benar-benar pecundang. Pergi makan tanah. Itu menggali tanah dan mengubur kepala Raja Surgawi Langit ketiga. Brengsek. Raja Surgawi lainnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan langsung menyerang. Kekuatan regulasi berubah menjadi tombak panjang yang ditembakkan langsung ke arah ginseng tua. Ini adalah Raja Surgawi Surga keempat. Serangannya terlalu cepat, dan ginseng tua itu tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat serangan ini datang padanya. Peng! Seseorang tiba-tiba berdiri di depan ginseng tua itu dan memblokir serangan itu. Dengan menekan tangan kirinya, perisai cahaya terbentuk. Saat tombak menghantam perisai cahaya, sebuah ledakan terjadi yang memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Retakan muncul di perisai cahaya, tapi tombaknya hancur. Keponakan, terima kasih. Ginseng tua menghela napas lega.
secara alami tahu bahwa dengan Ling Han memegang benteng, itu pasti akan baik-baik saja. Namun, melihat serangan yang begitu mengerikan dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin jantungnya tidak berdetak lebih cepat? Orang yang menyelamatkannya adalah Kang Xiu Yuan. Kang Xiu Yuan mengangguk dan berkata, "Kakek Ginseng, kamu terlalu sopan." Keponakan, ini benar-benar menyerang kakek Ginseng secara diam-diam. Pukul dia untuk kakek Ginseng. Ginseng tua menunjuk ke Raja Surgawi keempat yang baru saja menyerang. "Yakinlah, kakek Ginseng," jawab Kang Xiu Yuan. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke Raja Surgawi keempat surga, dan berkata, "Saya Kang Xiu Yuan, dan saya ingin mencari bimbingan Anda." Raja Surgawi surga keempat itu ragu-ragu. Tadi, Chen Ruijing juga mengatakan bahwa dia ingin meminta bimbingan. Pada akhirnya, rekannya langsung dikalahkan, dan masih terkubur di dalam tanah untuk memakan kotoran. Mungkinkah orang ini juga sama anehnya? Namun, semua orang memandangnya. Jika dia mundur, apakah dia masih memiliki wajah untuk bertahan hidup di tempat pencerahan pegunungan pecah di masa depan? Dia berjalan perlahan, dan berkata, "Nama saya Dang Sen." Sayang, Ginseng tua itu langsung meludah. "Keponakan, ini benar-benar berani berpura-pura menjadi kerabat kakek Ginseng. 2. Cepat dan pukul dia. Dan pukul dia." Chapter 3027. Ginseng tercela. Wajah Raja Surgawi surga keempat menjadi pucat. Dia pasti idiot karena ingin berpura-pura menjadi kerabat Ginseng tua itu. Namun, nama belakangnya memang Dang, dan nama depannya adalah Sen. Di depan semua orang, bisakah dia mengubah nama belakang dan nama depannya? Mungkinkah dia begitu tak tahu malu? Sialan, dia tiba-tiba berpapasan dengan Ginseng tercela ini. "Sebaiknya kamu tidak jatuh ke tanganku, atau aku pasti akan membuatmu kesal," katanya dengan kejam pada Ginseng tua. Ginseng tua itu mengeluarkan beberapa akar ginseng dan membuat ekspresi menghina. "Kamu pergi makan sah asteris teh." Ling Han juga sangat terdiam. Pada levelnya, sebenarnya ada lelucon seperti itu. Namun, itu tidak masalah. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk merusak pesta, jadi dia membiarkannya berantakan sesuka hati. Ling Han berkata kepada anjing hitam besar itu, "Kamu telah menyesatkan satu lagi." Sayang, anjing hitam besar itu melompat, menunjuk ke arah Ling Han, dan berkata, "Han kecil, jangan memfitnah kakek anjing." Ginseng tua itu jelas seorang, sangat licik. Apakah kakek anjing masih perlu menyesatkannya? Ling Han menghela nafas. Bahkan anjing hitam besar itu sibuk berusaha menjauhkan diri dari ginseng tua itu. Bisa dilihat sejauh mana ginseng tua itu membuat marah manusia dan dewa. Ketika Dang Sen menyerang, dia dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Dia ingin mengalahkan Kang Xiu Yuan, menyeret keluar ginseng tua, dan menggunakan siksaan paling kejam di dunia untuk menyiksanya. Kemudian, sebagai langkah terakhir, dia akan merebusnya untuk membuat sup dan meminum seluruh ramuannya. "Kakak Dang, kamu harus berusaha lebih keras, dan singkirkan ginseng tercela ini. Berjuang untuk tempat pencerahan kita." Sial, ginseng iblis ini terlalu tercela. Semua Raja Surgawi di tempat pencerahan juga sangat marah. Kehinaan ginseng tua berhasil memancing kemarahan semua orang. Tidak ada kekurangan Raja Surgawi surga ke-9 di sini. Ketika masing-masing dari mereka mengerahkan aura mereka, itu membuat kulit ginseng tua itu terasa seperti diiris oleh pisau, menyebabkannya sangat menderita. Itu menjadi ketakutan dan mundur berulang kali. Kemudian, dia memeluk kaki anjing hitam besar itu dan menjadi sombong lagi. "Apa yang kalian semua teriakkan? Jika Anda memiliki kemampuan, ayo lawan anjing kakek saya." Anjing hitam besar itu buru-buru menendang kakinya. "Enyah, cepat dan tersesat, jangan peluk paha bangsawan kakek anjing." "Tidak, kakek anjing, pahamu terlalu tebal." Biarkan ginseng kecil memeluknya lebih lama lagi. Ginseng tua itu tidak tahu malu. Semua orang tercengang.
Bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu tercela? Kekejiannya hanya menembus atap, memecahkan rekor. Dang Sen berulang kali menyerang Kang Xiuyuan. Kang Xiuyuan juga seorang alkemis. Dengan jentikan jari telunjuknya, pil vermilion terbang keluar. Itu bergetar dengan kekuatan dahsyat dan segera meledak. Setelah belajar dari pendahulunya, Dang Sen secara alami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia sudah bersiap, dan segera terbang untuk menghindari area ledakan. Namun, pil alkimia ini tidak meledak menjadi lubang hitam. Sebaliknya, itu berubah menjadi genangan lumpur besar, menyebabkan tubuh Dang Sen segera melambat. Peraturan berubah menjadi utas yang terlihat yang terus-menerus mengikat Dang Sen. Kang Xiuyuan menyerang. Dia tidak terpengaruh sama sekali, dan secara alami menang. Ling Han mengangguk. Meskipun bakat alami kedua muridnya dalam seni bela diri tidak terlalu bagus, mereka cukup mahir dalam alkimia. Belum lagi pil alkimia lubang hitam Chen Ruijing, pil alkimia lumpur Kang Xiuyuan juga sangat berguna. Keduanya telah memasukkan peraturan ke dalam pil alkimia mereka dan menempuh jalur unik mereka sendiri. Tentu saja, keduanya telah mencari bimbingan dari Ling Han dan menerima petunjuk penting. Tapi mereka masih layak dipuji. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kecakapan pertempuran Kang Xiuyuan tidak terlalu tinggi, dan dia hanya bisa mendapat peringkat rata-rata atau di bawah rata-rata di antara rekan-rekannya. Bahkan, dia mungkin berperingkat sedikit lebih rendah dari rata-rata. Tapi siapa yang meminta kekuatan Dang Sen untuk dilemahkan? Setelah hampir tidak bertahan selama beberapa lusin gerakan, Dang Sen benar-benar dikalahkan, dan ginseng tua itu menunjuk ke wajahnya untuk pamer. Siapa lagi? Ginseng tua itu memiliki tampang angkuh di wajahnya sehingga membuat orang ingin memukulnya. Ayo, jika kakek ginseng mengucapkan kata takut, perlakukan saja aku sebagai ayahmu, dan aku tidak akan menjadi kakekmu lagi. Persetan, dengan hanya satu kalimat darinya, semua orang menjadi sangat marah sehingga mereka hanya ingin bergegas maju dan memotong ginseng tua menjadi 1000 keping. Apa, tidak mau mengaku kalah? Jadi bagaimana jika Anda tidak mau mengaku kalah? Ginseng tua itu semakin melompat saat dia menunjuk ke arah kerumunan. Bukannya kakek ginseng memandang rendah kalian semua, tapi kalian semua hanyalah sekelompok sampah. Ledakan, semua Raja Langit marah. Dan kemarahan mereka menjadi kuat. Anjing hitam besar itu menyeringai jahat, dan tiba-tiba menendang ginseng tua itu. Ginseng tua itu terlempar, dan dia jatuh tepat di depan Raja Langit. Ginseng tua itu merangkak berdiri. Ketika ia mengangkat kepalanya, yang dilihatnya hanyalah ekspresi murka para Raja Surgawi. Itu langsung mengeluarkan senyum tersanjung, dan tiba-tiba melompat, menunjuk ke arah Ling Han dan yang lainnya. Sampah, Anda sampah benar-benar berani mengancam kakek ginseng dan menjelek-jelekkan para penguasa di belakang saya ini. Sekarang aku telah mendapatkan kebebasanku, aku tidak perlu lagi diancam olehmu. Ginseng tua itu berbalik dan membungkuk kepada Raja Surgawi. Salam dari ginseng kecil, tuanku. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin ada pria tak tahu malu seperti itu? Aku akan membunuhnya. Salah satu Raja Surgawi tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dan dia mengayunkan tinjunya ke arah ginseng tua itu. Selamatkan aku. Ginseng tua itu buru-buru menggali ke dalam tanah. Sebelum dia mendapatkan kemampuannya, dia sudah mahir melarikan diri. Sekarang dia telah maju ke tingkat Raja Surgawi. Kecakapan pertempurannya masih biasa-biasa saja, dan dia berada di dasar surga pertama. Tetapi kemampuannya untuk melarikan diri telah meningkat pesat. Itu benar-benar sangat luar biasa. Itu menggali dirinya ke dalam tanah, dan ketika keluar lagi, itu sudah berada di sisi Ling Han. Ayo, kalian datang dan tangkap aku. Ginseng tua mulai melompat-lompat lagi. Petik 2 tanda seru petik 2. Setidaknya selusin Raja Surgawi bergegas keluar pada saat bersamaan. Aku akan melakukannya. Yun Yongwang melompat keluar dan menyapu dengan telapak tangannya, menyerang para Raja Surgawi itu secara bersamaan. Peng, peng,
Peng. Energi telapak tangannya sangat kuat, dan dia mengirim Raja Surgawi itu terbang dengan satu serangan. Sangat kuat, seru Celestial King kaget. Mereka berdua berada di surga kelima, tapi Yun Yongwang sangat kuat. Di antara Raja Surgawi itu, setidaknya 4 dari mereka berada di tingkat Raja Langit Surgawi kelima. Namun, bahkan dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung, mereka masih bukan tandingannya. Kelompok orang ini semuanya sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan rekan-rekan mereka. Pantas saja mereka berani datang dan merusak pesta. Namun, jadi bagaimana jika mereka lebih kuat? Ini adalah tempat pencerahan elit tertinggi. Jika mereka benar-benar memprovokasi Heavenly Venerable Satyr Mountains, tidak peduli berapa banyak orang yang akan datang, atau siapa yang datang, hanya kematian yang menunggu mereka. Yun Yongwang penuh percaya diri saat dia melambaikan tangannya. Saya Yun Yongwang, mohon berikan petunjuk. Dia telah mengolah 9 transformasi gulungan surgawi dan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan mahir dalam serangan dan pertahanan, jadi dia secara alami mengesankan dan luar biasa hingga ekstrim. Di masa lalu, Ling Han tidak dapat mengajari mereka teknik penghormatan surgawi, tapi sekarang itu bukan masalah besar. Selain itu, begitu banyak waktu telah berlalu, dan dengan demikian murid-murid seperti Yun Yongwang, Jiang Yufeng dan yang lainnya, yang mahir dalam seni bela diri, secara alami telah memahaminya. Yun Yongwang melolong panjang dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Peng, peng, peng. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, dan dia tampak tak terkalahkan. Saat dia menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi, kekuatannya meningkat lebih dari 100 kali lipat, jauh melebihi tingkat surga kelima. Mayat dikirim terbang satu demi satu. Tidak ada satupun yang mampu menjadi tandingannya, dan bahkan Raja Surgawi dari tingkat kultivasi yang sama hanya dapat dikirim terbang dengan satu serangan darinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada yang bisa berdiri di depan Yun Yongwang lagi. Pertempuran yang bagus. Dia menangkupkan tinjunya. Setidaknya kamu memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kamu berani menimbulkan masalah. Raja Surgawi Surga ke-7 berjalan keluar. Namun, jangan lupa bahwa ini adalah tempat pencerahan Lord Satyr Mountains. Biarkan aku, Lan Ruoping, berurusan denganmu. Berurusan denganmu. Chapter 3028. Kemenangan yang luar biasa. Jiang Yufeng terkekeh dan menunjuk dirinya sendiri. Sekarang giliranku, kan? Dia sangat flamboyan saat dia bertepuk tangan, dan berkata, semuanya, bukankah kalian akan menyambut pria paling tampan dalam sejarah dengan tepuk tangan yang hangat? Kamu sepertinya tidak terlalu bahagia. Jiang Yufeng memandang Lan Ruoping. Melihat pria tampan seperti itu, kamu sebenarnya tidak terkejut sama sekali. Saya sangat kecewa. Lan Ruoping menatapnya dengan dingin, dan berkata, hentikan omong kosongmu dan bergeraklah. Dia sangat sombong. Dia jelas tahu bahwa Yun Yongwang dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan rekan-rekan mereka, tetapi dia masih percaya diri. Kau benar-benar kasar, kata Jiang Yufeng sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya. Mengapa kita tidak duduk, minum teh, dan mengobrol? Lan Ruoping terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya setan ginseng dan anjing yang memiliki mulut tercela. Manusia ini sebenarnya sama. Dia menagih. Mati. Boom. Dia memanggil cermin kuno. Itu melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya yang menakutkan. Jiang Yufeng tidak takut, dan mengambil inisiatif untuk maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bentrok dengan sekuat tenaga. Lan Ruoping sangat sombong karena dia memang memiliki kemampuan yang sebenarnya. Kehebatan pertempurannya sangat mencengangkan, dan dia mungkin telah mencapai ketinggian surga ke-8. Ini karena dia memiliki bakat alami yang sangat kuat dalam seni bela diri, yang memungkinkan kecakapan bertarungnya hampir mencapai tingkat kultivasi berikutnya.
Jiang Yufeng, sebaliknya, berbeda. Awalnya, dia bahkan mungkin tidak dapat mencapai tingkat tubuh surgawi, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat surga ketujuh. Potensinya sudah lama habis. Hanya karena Ling Han dia bisa menembus batasnya lagi dan lagi. Namun, dia telah mengolah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan dan gulungan 9 transformasi surgawi. Dan dengan demikian kecakapan pertempuran dan pertahanannya jauh melampaui rekan-rekannya. Oleh karena itu, kecakapan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan Lan Ruoping. Namun, Jiang Yufeng juga memiliki keunggulan dalam hal pertahanan. Tubuh fisiknya tidak bisa dihancurkan, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditembus Lan Ruoping. Ini memungkinkan Jiang Yufeng menjadi tak terkalahkan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan yang perlu dia lakukan hanyalah fokus menyerang. Semakin banyak Lan Ruoping bertarung, semakin dia merasa cemberut. Dia jelas lebih luar biasa daripada Jiang Yufeng, tetapi karena Jiang Yufeng telah mengembangkan semacam teknik rahasia, kecakapan pertempurannya telah diperkuat lebih dari 100 kali, yang cukup untuk membuatnya bersaing melawannya. Selain itu, pertahanan Jiang Yufeng hampir tak terkalahkan di bawah perlindungan teknik rahasia lainnya. Bahkan setelah lebih dari 10 serangan, dia hanya bisa membuka luka kecil di tubuh lawannya. Bagaimana dia bisa melukai lawannya dengan parah seperti ini? Pertempuran seperti itu terlalu tidak adil. Lan Ruoping dipenuhi dengan kebencian. Pihak lain pasti memiliki master yang kuat yang mampu mengajarinya teknik yang luar biasa. Oleh karena itu, dia sangat tidak mau menerima nasib seperti itu. Tapi jadi apa? Tidak peduli seberapa enggannya dia, itu tidak mungkin meningkatkan kecakapan bertarungnya. Itu hanya akan menyebabkan dia terpengaruh oleh emosinya, yang pada gilirannya akan melemahkan kecakapan bertarungnya. Skala kemenangan terus condong ke arah Jiang Yufeng, dan hanya masalah waktu sebelum Lan Ruoping menderita kekalahan. Benar saja, setelah beberapa ratus gerakan lagi, Lan Ruoping dipukul oleh pukulan Jiang Yufeng. Dia memuntahkan darah terus-menerus dan dikalahkan. Dia telah membuat klaim yang berani sebelumnya, tetapi sekarang dia telah dikalahkan oleh Jiang Yufeng dari tingkat kultivasi yang sama. Dia secara alami tidak dapat menanggung penghinaan ini. Dia segera berbalik dan pergi, tidak kembali ke tempat pencerahan. Hanya saja tidak ada yang tahu apakah dia sedang berakting, atau apakah dia benar-benar tidak akan pernah kembali lagi. Jiang Yufeng terkekeh dan membungkuk kepada semua orang. Pertarungan yang bagus, terima kasih atas kemenangannya. Saya memang paling tampan, membuat orang lain merasa minder dan malu. Kalian benar-benar berani. Raja Surgawi Surga ke-9 angkat bicara. Dia tampak sangat muda, dan nyala hidupnya hanya menyala selama puluhan miliar tahun paling banyak, namun dia sudah maju ke surga ke-9. Tingkat kemajuannya bisa dikatakan berkembang dengan kecepatan sangat tinggi. Kamu pasti sudah gila mencoba untuk menjadi terkenal, bahkan berani menimbulkan masalah di tempat pencerahan Heavenly Venerate Satyr Mountains. Raja Surgawi Surga ke-9 muda ini berjalan dengan langkah besar. Boom! Dia jelas tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi dengan satu langkah, langit dan bumi berguncang, seolah langit pun takut padanya. Ding Ping keluar, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu?" "Saya Si Yuan," kata Raja Surgawi Surga ke-9. "Ayahku adalah Yang Mulia Surgawi tanpa cela." "Yang Mulia Surgawi tanpa cela." Ding Ping mengangguk, dan segera mengingat bahwa Heavenly Venerable Flawless adalah elit tertier Heavenly Venerate. Tidak heran dia bisa mengasuh Raja Surgawi Surga ke-9 yang muda. Namun, jelas bahwa Si Yuan tidak mungkin untuk maju ke tingkat Yang Mulia Surgawi. Itulah sebabnya dia datang ke sini, berharap elit tertinggi tingkat ke-7 dapat membantunya mengambil langkah yang sangat penting ini. Hanya setelah menjadi Yang Mulia Surgawi seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Kalian semua seharusnya adalah keturunan dari Yang Mulia Surgawi, kan? Si Yuan melanjutkan.
Ketika kata-kata ini diucapkan, itu langsung menyebabkan Raja Surgawi di dekatnya mengeluarkan "oh" bersamaan, tampak sangat terkejut. Sebagian besar orang di sini tidak memiliki latar belakang Heavenly Venerable Tier, jadi bahkan First Tier Heavenly Venerate adalah seseorang yang harus mereka hormati. Mereka hanyalah murid dari tempat pencerahan, dan bahkan bukan murid pribadi dari pegunungan pemuja surgawi, jadi bagaimana mungkin mereka berani dengan santai menyinggung yang mulia? Jadi bagaimana jika kita atau tidak? Ding Ping berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan apapun. Si Yuan masih terlihat sangat arogan. Hanya saja menurut pengamatan saya, kalian semua tampaknya telah memahami teknik penghormatan surgawi, jadi saya hanya ingin mendapatkan konfirmasi. Dia mengepalkan tinjunya dan mengguncangnya dengan ringan. Seketika, cahaya menyilaukan melonjak. Di depanku, semua latar belakangmu tidak berguna, katanya dengan bangga. Kalau begitu ayo bertarung. Semangat Juang Ding Ping juga berkobar. Di depan tuannya, dia tidak bisa membiarkan semangatnya jatuh. Ledakan. Si Yuan dibebankan atas. Dia melontarkan pukulan, dan regulasi tertinggi melilit tinjunya. Di bawah level regulasi, pemogokan itu tak tertandingi. Ding Ping tidak takut, dan dia juga mengacungkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Peng, peng, peng. Keduanya terus saling bertukar pukulan. Keduanya dipenuhi dengan keyakinan pada kekuatan mereka sendiri, ingin mengalahkan pihak lain secara langsung. Tuan, kakak senior Ding tidak akan kalah, kan? Tanya Jiu Yao dari samping. Situasi pertempuran sangat intens sekarang, dan dia tidak bisa melihat siapa yang menang. Jangan khawatir, kata anjing hitam besar itu dengan cepat. Ping kecil secara alami diberkati dengan kekuatan kasar murni, berada di tingkat kultivasi yang sama, namun mencoba bersaing dengannya dalam kekuatan. Selain itu, dia telah mengolah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia paling cocok untuk pertarungan langsung yang sulit. Yuan itu, atau apapun namanya, hanya bersikap berani. Kakek anjing meyakinkan Anda bahwa dia pasti tidak akan bisa bertahan lebih dari 100 gerakan. Jiu Yao mengangguk. Anjing hitam besar itu adalah second tier Heavenly Venerate, jadi bagaimana dia bisa salah? Seperti yang diharapkan, si Yuan mundur dalam keadaan menyedihkan setelah hanya 80 gerakan, wajahnya memerah. Lengannya terkulai dalam bentuk yang sangat aneh. Itu karena tulang di lengannya sudah benar-benar hancur. Hanya saja dia sebelumnya bersikeras untuk menyelamatkan muka, dan dengan paksa menggunakan kekuatan sumbernya untuk memadatkan tulang yang patah, berpikir bahwa Ding Ping sama dengan dia. Sekarang, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan langsung dikalahkan. Ding Ping sangat sopan. Dia menangkupkan tinjunya, dan berkata, pertarungan yang bagus. Ginseng tua melompat keluar untuk mengejek mereka lagi. Apakah ada orang yang bisa bertarung? Apakah masih ada orang yang bisa bertarung? Semua Raja Surgawi tetap diam. Ding Ping terlalu kuat, dan mereka yang berada di bawah tingkat Raja Surgawi surga ke-9 secara alami bukan tandingannya. Selain itu, bahkan untuk elit tingkat Raja Surgawi ke-9, siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan menjadi tandingan Ding Ping? Ginseng tua itu tertawa terbahak-bahak. Sungguh yang mulia surgawi, mengumpulkan banyak sampah yang tidak berguna. Cepat dan hancurkan papan nama itu. Papan nama itu. Chapter 3029. Mencabut tanda, bahkan dalam perkelahian jalanan, adalah aturan tak terucapkan untuk tidak memukul muka. Papan nama itu seperti wajah tempat pencerahan mereka. Jika itu diturunkan, bahkan jika mereka berhasil memenangkan pertarungan, bagaimana tempat pencerahan pegunungan pecah terus beroperasi? Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan seperti itu. Dengan demikian, Raja Surgawi benar-benar marah. Chen Ruijing dan yang lainnya memandang Ling Han. Yang terakhir memberi mereka anggukan, dan berkata, turunkan. Dia tidak harus menahan diri melawan Heavenly Venerate Sutter Mountains.
Sebaliknya, semakin dia bisa membuatnya kesal, semakin baik. Ya Tuan, murid-muridnya mengakui perintah itu. Mereka dengan cepat terbang menuju tempat pencerahan. Berhenti, teriak para raja surgawi. Jika mereka membiarkan seseorang menurunkan papan nama mereka, bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka mulai sekarang? Ming Haixin dengan santai menekan. Kekuatan Avestier Heavenly Venerate luar biasa. Di bawah tekanan yang sangat besar, para raja surgawi merasakan dada mereka menegang dan gerakan mereka benar-benar tersegel. Haha, Paman Kelinci ada di sini. Kelinci itu bergegas maju dengan cepat, dan berkata, mari kita lihat siapa yang bisa menurunkan papan nama terlebih dahulu. Anda berada di... Ginseng tua menerima tantangan itu. Ao, ao, ao. Golem batu terselip di anggota tubuhnya, dan membentuk bola batu besar, menggelinding ke depan. Bobot tubuhnya yang tipis menciptakan banyak celah yang dalam di bumi di sepanjang jalurnya. Hampir tampak seperti sungai kecil. King kecil juga melayang di langit seperti sambaran petir. Anjing hitam besar itu mematahkan lehernya, dan berkata, betapa kekanak-kanakan. Apa yang menyenangkan dari itu? Dia hanya memiliki pandangan merendahkan sesaat sebelum menerjang ke depan dengan kecepatan penuh, dan berkata, kakek anjing nomor 1. Suara mendesing, dia adalah tingkat kedua, jadi meskipun dia pindah lebih lambat dari yang lain, dia masih bisa melakukannya sebelum mereka. Dalam sekejap, dia berada tepat di bawah tempat pencerahan. Dia kemudian melompat ke atas, menggigit papan nama dan merobeknya. Kakek anjing sangat keren, kakek anjing sangat luar biasa, kakek anjing memiliki dada yang besar. Kelinci, ginseng tua, dan tukang batu berbicara masing-masing. Bisakah dengan dada besar? Apakah Anda bahkan tahu bagaimana memuji seseorang? Anjing hitam besar itu menendang golem batu itu, menyebabkan golem itu berguling ke belakang dari mana asalnya. Ginseng tua mengambil papan nama. Itu adalah plakat emas bertuliskan, tempat pencerahan Sutter Mountains. Pasti ada perawakan yang mengesankan untuk itu. Anak nakal, papan nama ada di tangan kakek ginseng. Coba dan ambil dari saya jika Anda bisa. Itu mengejek para raja surgawi. Meskipun raja surgawi sangat marah, mereka tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Di bawah tekanan dari Yang Mulia Surgawi, akan mengejutkan jika mereka bisa. Lagi pula, tidak semua orang seperti Ling Han. Anjing hitam besar itu mengambil papan nama, dan memiliki ekspresi mementingkan diri sendiri di wajahnya. Tidak ada yang menyalahkan dia. Sebelumnya, dia ditekan oleh 5 elit tertinggi. Anjing hitam besar itu ditangkap dan dipenjara untuk waktu yang lama. Secara alami, dia memiliki sedikit kebencian. Ling Han tersenyum. Papan itu ada di tanganku sekarang. Aku akan berada di penginapan Feng Lai beberapa hari ke depan. Jika Anda menginginkannya kembali, Anda dipersilakan datang untuk saya. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Dengan demikian, Raja Surgawi hanya dapat mendengar pesan tersebut, tetapi bukan identitas siapa yang mengirimkannya. Ayo pergi. Ling Han berbalik dan pergi. Sutter Mountains tidak ada di sini. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu lebih lama lagi. Lagi pula, mereka sudah menurunkan papan nama. Ini seperti tamparan di wajah untuk Sutter Mountains. Begitu banyak untuk tempat pencerahan. Tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukan perlawanan. Ginseng tua sengaja berkata dengan keras. Kesepian sekali tak terkalahkan. Tantang kami jika kamu berani, kelinci lemah. Tukang batu juga melakukan beberapa kebiasaan buruk. Itu segera ditendang di wajahnya oleh kelinci. Untuk apa kamu melakukan itu? Golem batu berkata dengan enggan dengan ekspresi bingung. Kelinci itu menghentakkan kakinya, dan berkata, kau kelinci. Tukang batu dengan cepat mengerti bahwa dia menggunakan kata yang tabu untuk kelinci. Itu dengan cepat diulang, kamu anjing, Kali ini ditendang oleh anjing hitam besar. Betapa bodohnya, Anda tidak bisa mengatakan satu hal pun dengan benar. Ginseng tua itu menikmati situasinya.
Di atas langit, King kecil terbang lebih tinggi lagi, memandang mereka dengan rendah hati. Terlalu malu untuk menyebut orang-orang ini sebagai rekan satu timnya. Cara mereka berdebat jelas tidak menghormati tempat pencerahan di pegunungan pecah. Para Raja Surgawi sangat marah, dan ingin segera melawan mereka. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyaksikan Ling Han dan yang lainnya pergi. Semuanya, apakah kita hanya akan duduk di sini? Seseorang bertanya. Mau bagaimana lagi? Pasti ada yang mulia surgawi di antara mereka. Bahkan jika kita semua bergabung, kita hanya akan berbaris menuju kematian kita. Itu aneh, karena mereka adalah pemuja surgawi. Mereka harus menyadari betapa kuatnya Lord Sutter Mountains. Mengapa mereka masih memilih untuk memprovokasi kita? Mengapa kita tidak meminta bantuan dari yang mulia surgawi juga? Jika kita bisa mengambil kembali papan nama itu, kita masih bisa menyelamatkan muka. HMPH, apakah menurutmu yang mulia surgawi akan datang hanya karena kamu bertanya? Saya kebetulan berkenalan dengan yang mulia surgawi. Jika kita meminta bantuan atas nama Lord Sutter Mountains, saya yakin dia akan bersedia membantu. Itu benar, meskipun kita mungkin tidak cukup berpengaruh untuk meminta bantuan, Lord Sutter Mountains pasti begitu. Ayo pergi, Ling Han dan yang lainnya langsung kembali, tetapi tidak bertemu dengan para wanita itu. Sebaliknya, mereka mampir ke kota terdekat. Ada sebuah penginapan di sini, yaitu penginapan Feng Lai yang disebutkan Ling Han. Mereka semua tinggal di penginapan. Mengingat bahwa setiap orang adalah pemakan besar, mereka memesan banyak hidangan lezat dan memulai pesta mereka. Menurut kalian kapan Sutter Mountains akan datang? Ginseng tua itu bertanya sambil meminum seteguk anggur. Ia tidak minum dengan mulutnya, melainkan menjulurkan akar ginsengnya ke dalam guci, dan menyerap isinya langsung dengan sulurnya. Kurasa dia tidak akan bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Dia seharusnya segera datang, anjing hitam besar itu berpendapat. Belum tentu, Ding Ping menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mungkin melaporkan kejadian ini kepada atasan mereka. Jika saya menebak dengan benar, mereka akan ingin mengambil tindakan sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh beberapa raja surgawi pecundang seperti mereka? Ginseng tua berkata dengan jijik. Tampaknya sudah lupa bahwa itu juga raja surgawi. Mereka mungkin bisa meminta bantuan dari yang mulia surgawi, kata Jiu Yao. Ya, Chen Ruijing, Jiang Yufeng, dan yang lainnya mengangguk. Sementara itu, Ling Han menguap karena bosan. Dia melatih kekuatan mentalnya di alam duniawi dengan harapan bisa menembus tingkat ke-6 lebih cepat. Dia tidak terlalu khawatir tentang apa yang direncanakan Raja Surgawi. Either way, Sutter Mountains akhirnya akan muncul di hadapannya. Semakin lama dia menunggu, semakin menggembirakan akhirnya melakukan pertempuran. Dia mungkin hanya menggunakan itu sebagai katalis untuk terobosannya. Semua orang minum sepuasnya dan mabuk. Anggur normal tentu saja tidak akan memiliki efek seperti itu. Tetapi Ling Han telah menggunakan ramuan besar Raja Surgawi sebagai bahan untuk membuat anggur surgawi ini. Dengan demikian, itu lebih dari mampu membuat Raja Surgawi mabuk juga. Satu-satunya yang masih sadar adalah anjing hitam besar dan Ning Haixin. Anjing hitam besar itu perlahan menyesap alkohol, sedangkan Ning Haixin hanya berdiri diam di belakang Ling Han, dan dengan patuh melayani tuannya. Niat awalnya tidak berubah setelah sekian lama. Itu sama sejak dia berada di Severing Mundane sampai sekarang, meski telah naik ke tingkat pertama. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kerumunan mulai berkumpul di depan penginapan. Cukup banyak dari mereka adalah elit Raja Surgawi. Anjing hitam besar itu segera berdiri, dan menggonggong, apakah kalian sedang mencari gara-gara? Jangan terburu-buru, Ling Han menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah naik ke tingkat yang mulia surgawi, anjing besar ini masih sangat tidak sabar dan mudah gelisah. Tuan, kami ingin menjadi muridmu, sebuah suara menggema dari luar.
Chapter 3030. Kutukan. Mereka ingin mengambilnya sebagai tuan mereka. Anjing hitam besar itu langsung terhibur. Dia berdeham dan berkata, "Kalian semua ingin mengakui aku sebagai tuanmu." Itu sengaja berpura-pura serius, dan aura tingkat yang mulia surgawi meluap, menjangkau ke langit dan turun ke dunia bawah. Itu sangat mengejutkan, seperti yang diharapkan. Ketika Raja Surgawi di luar merasakan aura yang kuat ini, mereka segera memastikan bahwa anjing hitam besar itu luar biasa. Meskipun mereka tidak bisa melihat orang, mereka semua berlutut. "Tolong tunjukkan kebaikan, Guru." Anjing hitam besar itu terkekeh. Seseorang tidak dapat memberikan tekniknya dengan mudah. "Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda?" Orang-orang di luar saling memandang. "Oh, Master," tidak langsung menolak mereka. "Ada kesempatan." Setelah mereka berlutut, mereka tidak bangun lagi. Semuanya berlutut dengan hormat untuk menunjukkan ketulusan mereka. Anjing hitam besar itu tentu saja tidak akan menghentikan mereka. Penipu semacam ini secara alami senang mempermainkan orang. Namun, orang-orang ini sangat berani. Mereka jelas tahu bahwa kami telah menurunkan papan nama pegunungan hancur. Namun mereka masih berani datang ke sini dan meminta untuk menjadi murid. Anjing hitam besar itu tidak percaya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Justru karena kami menghancurkan papan nama Sutter Mountains, mereka berani datang." "Maksudmu mereka pikir kita bisa bertahan melawan Sutter Mountains?" Anjing hitam besar itu tercengang. Siapa yang tidak tahu bahwa tingkat ketujuh tidak terkalahkan? Bahkan jika Ling Han juga tingkat ketujuh, siapa yang berani diapit di antara dua tingkat ketujuh sebagai umpan meriam? Mengambil risiko menyinggung tingkat ketujuh untuk menyesuaikan diri dengan tingkat ketujuh lainnya sangatlah tidak bijaksana. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka mungkin tidak tahu latar belakang sebenarnya dari tempat pencerahan pegunungan pecah." Anjing hitam besar itu tertegun sejenak sebelum menyadarinya. Tidak semua Raja Surgawi memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang elit pamungkas tingkat ketujuh. Misalnya, bahkan setelah Ling Han naik ke tingkat yang mulia surgawi, dia awalnya tidak tahu berapa banyak tingkat ketujuh yang ada di dunia, dan siapa mereka. Kalau begitu, bagaimana mungkin Raja Surgawi lainnya tahu? Mereka seharusnya hanya tahu bahwa tempat pencerahan Sutter Mountains sangat luar biasa, dan bahwa ada yang mulia surgawi yang mengawasinya, namun Ling Han dan yang lainnya berani menimbulkan masalah. Apa artinya ini? Paling tidak, Ling Han dan yang lainnya tidak lebih lemah dari yang mulia surgawi dari tempat pencerahan pegunungan hancur ini. Karena itu, mereka semua datang untuk menghibur seseorang yang berkuasa. Jika mereka dapat diterima sebagai murid oleh yang mulia surgawi, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil langkah paling penting itu ke tingkat yang mulia surgawi. Ling Han mengabaikan mereka. Karena orang-orang ini suka berlutut, dia akan membiarkan mereka lebih banyak berlutut. 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari. Ginseng tua dan yang lainnya sudah sadar, tetapi semuanya sakit kepala. Sebelum mencapai tingkat yang mulia surgawi, mereka akan terikat oleh peraturan. Jadi tidak aneh jika mereka mabuk. Ketika mereka melihat Raja Surgawi berlutut di luar penginapan, mereka semua terkejut. Apa yang sedang terjadi? Setiap hari, semakin banyak Raja Surgawi akan tiba. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk meminta menjadi murid. Setelah mengetahui situasinya, mereka juga berlutut tanpa pandang bulu, memohon baik Ling Han atau yang mulia surgawi lainnya untuk menjadikan mereka sebagai murid. Raja Surgawi tidak akan merasa tidak nyaman bahkan jika mereka berlutut untuk satu zaman, apalagi beberapa hari. Jadi, sangat tidak mungkin bagi siapapun untuk menyerah dalam waktu singkat. Betapa beruntungnya bisa menjadi murid dari yang mulia surgawi. Selanjutnya, ini hanya berlutut. Itu tidak seperti mereka menjelajah ke situs kuno. Tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Lebih dari 10 hari kemudian, semakin banyak Celestial King yang datang. Dan bahkan ada beberapa Ascending Origin Tier dan Immortal Pelestier yang datang untuk mencoba keberuntungan mereka.
Siapa tahu, mungkin Linghan akan menyukai mereka. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Linghan menggunakan akal sehatnya untuk memindai orang-orang ini. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu menunjukkan dirinya sama sekali. Dia bisa melakukannya dari jauh. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan titik cahaya di pikiran mereka. Jelas, ini tidak mungkin. Seharusnya hanya ada sedikit orang yang memiliki titik terang. Kalau tidak, kode rahasia kehidupan akan menjadi terlalu tidak berharga. Linghan benar-benar sangat beruntung telah bertemu Ning Haixin dan membuka dasar-dasar kekuatan tipe ke-8. Setelah beberapa hari lagi, apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Maniak yang berani, mengapa kamu tidak memohon belas kasihan? Sebuah suara terdengar, seolah-olah itu melayang dari jauh. Segera, beberapa raja surgawi yang berlutut di sekitar penginapan melompat dan berteriak, beraninya kamu. Anda benar-benar berani tidak menghormati guru. Cepat keluar dan terima kematianmu. Hehe, begitukah? Beberapa saat yang lalu, jaraknya sangat jauh. Tetapi dalam sekejap mata, seorang lelaki tua pendek muncul di jalan. Tangannya disilangkan di belakang punggungnya, dan punggungnya sedikit melengkung. Dia tampak biasa. Dia memandang Raja Surgawi yang berdiri di sana. Dan dengan lambaian tangan kanannya, dia berkata, Raja Surgawi saja benar-benar berani kurang ajar di depanku. Sepertinya dia hanya melambaikan tangannya. Pa. Raja Surgawi itu segera tercabik-cabik, berubah menjadi serpihan darah, dan darah langsung mengalir ke seluruh tanah. Dentang, langit dan bumi bergetar, dan darah menghujani. Kesedihan tak berujung memenuhi udara, meratapi hilangnya semua Raja Langit. Ini, Raja Surgawi lainnya semuanya terkejut. Ini terlalu menakutkan. Hanya dengan lambaian tangannya, 7 Raja Surgawi mati tanpa perlawanan. Dan bahkan ada Raja Surgawi ke-8 di antara mereka. Ini adalah Yang Mulia Surgawi. Raja-Raja Langit ini semuanya kaget, dan beberapa dari mereka bahkan gemetar. Mereka datang untuk meminta menjadi murid dari Yang Mulia Surgawi, tetapi mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk melawan Yang Mulia Surgawi lainnya. Bagaimana mungkin orang-orang lemah seperti mereka dapat menahan kekuatan dari Yang Mulia Surgawi? Kalian semua, bangun, tetua pendek itu berkata sambil mengalihkan pandangannya ke arah mereka, matanya sangat dingin. Semua Raja Surgawi tidak berani untuk tidak patuh. Harus ada 10 Raja Langit-Langit ke-9 tahap puncak untuk menyamai Pseudo Heavenly Venerate, dan hanya 10 Pseudo Heavenly Venerate yang bisa menandingi tingkat pertama. Dalam hal itu, bahkan jika penatua ini hanya di tingkat pertama, setidaknya 100 Raja Surgawi tahap puncak diperlukan untuk melawannya. Memang ada beberapa Raja Surgawi di sini, tetapi berapa banyak dari mereka yang telah mencapai puncak surga ke-9? Jika Yang Mulia Surgawi ini mau, dia bisa langsung membantai mereka semua. Lemparkan kutukan pada mereka, kata lelaki tua pendek itu dengan tenang. Karena kepentingan dirinya sendiri, secara alami tidak mungkin baginya untuk memulai perang kutukan. Namun, Linghan dan yang lainnya telah dengan jelas melihatnya datang. Namun mereka tidak hanya tidak keluar, mereka bahkan tidak berbicara, yang membuatnya sangat marah. Bukankah kalian terlalu tidak sopan? Tidak peduli apapun, dia masih menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Semua Raja Surgawi saling memandang. Mereka tidak berani menyinggung lelaki tua pendek ini, tetapi apakah mereka berani menyinggung Linghan dan yang lainnya? Kedua belah pihak adalah Yang Mulia Surgawi. Mereka benar-benar menyesalinya sekarang. Jika mereka tahu bahwa masalah dengan tempat pencerahan Sutter Mountains belum terselesaikan, mengapa mereka bergegas? Mungkinkah ini adalah pegunungan pemujaan surgawi? Kamu tidak bisa membuka mulut? Pria tua pendek itu menyapu pandangannya ke arah mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Baiklah, aku akan membantumu. Dia menyapu telapak tangannya, dan Raja Surgawi segera meledak menjadi kabut berdarah. Dengan kekuatan ganas ini, bagaimana mungkin yang lain ragu?
Tidak ada yang lebih penting daripada melindungi hidup mereka sendiri. Hei, orang-orang di dalam itu, dengarkan, Tuan ingin kamu keluar. Cepat keluar, jangan biarkan Tuan ini menunggu. Raja Surgawi ini memanggil, tetapi mereka tidak berani mengatakan hal buruk. Kalau tidak, jika mereka benar-benar menyinggung Linghan dan yang lainnya, mereka tetap akan mati. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tidak ada yang keluar dari penginapan. Sepertinya mereka takut, tetapi pada saat yang sama, mereka tampak meremehkan mereka. Tetua pendek itu akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak sabar. Dia adalah yang mulia surgawi, jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk disia-siakan di sini? Dia siap untuk bergerak. Bersambung ke chapter 3031. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.